Beasiswa Unggulan 2021. Dan terima kasih juga kepada Kak Arya sebagai pemateri kita. Terima kasih sudah menjadi pemateri. Nah, untuk sedikit informasi, jadi Kak Arya adalah mahasiswa jurusan Ilmu Hukum di Universitas Mataram. Sekarang, nah, jadi teman-teman di sini pasti udah pada penasaran bagaimana tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa Unggulan ini. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Formasi kepada Kak Fahrul Razi, disilahkan. Terima kasih atas kesempatannya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Pak pemateri, Saudara Aryanata yang saya hormati, beserta rekan-rekan peserta webinar beasiswa unggulan pada kesempatan kali ini. Ya, kami pada kali ini dari Formasi menyiapkan wadah untuk teman-teman yang ingin mengikuti beasiswa unggulan yang dibuka 1 tahun sekali, dan itu dibuka hanya untuk mahasiswa yang semester 2. Jadi teman-teman yang sudah semester 3 ke atas mungkin tidak bisa mengikuti. Jadi 1 kali aja kita bisa mengikuti seminar beasiswa ini. Jadi kami dari Formasi setiap tahun secara rutin menyiapkan teman-teman untuk bisa lebih tahu mengenai apa sih yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti beasiswa unggulan ini. Jadi saya harap teman-teman nantinya bisa bertanya kepada pemateri terkait kiat-kiat untuk bisa lolos menjadi awarde beasiswa unggulan ini. Semoga kegiatan kita kali ini berjalan lancar sampai akhir nanti. Saya mewakili panitia pelaksana mengucapkan permohonan maaf apabila tadi ada mungkin sedikit gangguan yang mungkin menyebabkan kurang enak pelaksananya kegiatan kali ini. Itu aja dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, sebelum narasumber menyampaikan materinya, terlebih dahulu kami informasikan juga kepada para peserta untuk video dan audionya, mohon diposisikan untuk video on dan audionya di-off-kan. Dan untuk para peserta diharapkan menyimak materi dengan baik dan nanti memberikan pertanyaan pada sesi tanya jawab lewat chat yang sudah tersedia atau nanti bisa bertanya secara langsung. Dan juga nanti di terakhir acara kita ada sesi foto bersama. Jadi dimohon kepada para peserta untuk tetap stay di room Zoom ini. Baiklah, langsung saja kita dengarkan penyampaian materi dari Kak Arya. Silahkan Kak. Baik, apakah suara saya dapat terdengar? Bisa Kak. Terdengar Kak? Iya, terdengar Kak. Oke. Terima kasih. Tunggu ya, saya share screen dulu. PPT-nya sudah tampil nggak? Sudah Kak. Sudah Kak. Oke. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman semua yang telah tunggu dulu, ini kok tampilannya hilang. Udah ya? Videonya nyala. Tunggu bentar ya guys, ada masalah teknis sedikit. Oke. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah antusias untuk mengikuti seminar beasiswa terutama seminar ini yang terkait dengan beasiswa unggulan. Nama saya lalu Aryanata Kusuma, saya sekarang berada di semester kelima Fakultas Hukum Universitas Mataram. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan apa sih beasiswa unggulan itu dan kiat-kiat untuk meraih beasiswa unggulan. Nah, judul pada
PowerPoint saya saat ini adalah menjadi mahasiswa unggul dengan beasiswa unggulan. Nah, yang pertama perlu teman-teman tahu, apa sih beasiswa unggulan ini? Pasti teman-teman, terutama mungkin yang semester baru masuk di Fakultas Hukum, yang masih semester 1, mungkin masih belum tahu apa itu beasiswa unggulan dan siapa pihak yang memberikan beasiswa ini. Teman-teman semester 3 mungkin udah, karena kemarin udah sempat di-share di grup formasi maupun di media sosial Dikbud, mungkin udah pada tahu apa itu beasiswa unggulan. Nah, jadi beasiswa unggulan adalah beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bagi masyarakat yang berprestasi. Beasiswa unggulan masyarakat berprestasi diberikan kepada masyarakat yang satu, berprestasi di tingkat internasional dan atau nasional. Kemudian yang kedua, berkontribusi kepada daya saing bangsa di segala bidang. Nah, terus apakah kemudian masyarakat yang tidak berprestasi tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini? Nah, nanti jawabannya akan saya berikan pada slide selanjutnya. Nah, ini. Beasiswa unggulan tahun 2021 telah dibuka. Periode pendaftarannya itu mulai pada tanggal 1 Juli sampai tanggal 15 Agustus 2021. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar dan informasi untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut, dapat membuka web puslapdikbud.kemdikbud.go.id. Tolong teman-teman di mute dulu ya audionya. Ini Dimas Adi Kresna. Oke. Tolong teman-teman di mute audionya soalnya dia bocor. Kemudian selanjutnya persyaratan umum. Persyaratan umum yang pertama digunakan bagi mahasiswa yang memiliki sertifikat yang membuktikan prestasi akademik, non-akademik tingkat internasional dan atau nasional. Kemudian yang kedua, mendapatkan rekomendasi dari institusi terkait. Rekomendasi ini dapat diberikan baik oleh dosen, wakil dekan, dekan maupun siapapun dosen yang teman-teman kenal di tiap fakultas, terutama di sini karena teman ini dari Fakultas Hukum. Kemudian yang ketiga, tidak sedang menerima beasiswa sejenis dari sumber lain. Jadi tidak menerima beasiswa sejenis ini maksudnya teman-teman tidak menerima beasiswa-beasiswa lain yang juga menanggung biaya kuliah teman-teman. Misalnya ada kayak beasiswa YBM BRI, beasiswa BI, Jarum. Nah, kalau teman-teman udah dapat ketiga beasiswa ini, artinya teman-teman tidak boleh untuk mendaftar beasiswa unggulan. Nah, kemudian yang keempat, tidak diterima pada perguruan tinggi dalam negeri yang telah terakreditasi B atau sangat baik. Nah, kalau di Universitas Mataram sendiri, kemudian mungkin teman-teman bertanya apa akreditasinya. Nah, untuk Universitas Mataram, akreditasinya itu B. Sedangkan untuk akreditasi fakultas hukum itu sekarang akreditasinya A. Nah, itu. Jadi teman-teman dari Universitas Mataram udah dapat mendaftar untuk beasiswa unggulan ini. Kemudian persyaratan khususnya. Yang pertama memiliki usia paling tinggi 22 tahun, bagi mahasiswa baru atau paling tinggi 23 tahun untuk yang sedang menempuh perkuliahan, ongoing maksimal semester 3. Nah, ini yang dimaksud mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan itu maksimal semester 3. Jadi kalau teman-teman kan sekarang yang kemarin semester 2, sekarang masuk semester 3 itu kesempatan terakhir kalian sekarang untuk mendaftar beasiswa unggulan. Karena setelah itu kalian tidak bisa mendaftar lagi. Nah, kemudian yang kedua, mengisi nilai ujian nasional dan ujian sekolah berstandar nasional bagi siswa lulusan dalam negeri. Kemudian 3, bagi mahasiswa pada jenjang pendidikan strata 1 yang sedang menempuh perkuliahan memiliki nilai IPK minimal 3,25 pada skala 4.0. Kemudian yang keempat, karya tulis berupa IC atau karangan menggunakan bahasa Indonesia dengan ketentuan judul atau tema Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Jadi untuk judul maupun temanya ini tiap tahun itu selalu sama, Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Yang teman-teman nanti tulis IC ini sebanyak 3-5 halaman pada kertas A4 dengan format huruf Times New Roman, ukuran huruf 12 dengan spasi 1,5, margin atas kiri 4 cm dan bawah kanan 3 cm. Itu untuk persyaratan khususnya.
Nah, ini tadi untuk link bagi teman-teman yang ingin mendaftar di beasiswa unggulan. Nanti akan diarahkan di sana apakah teman-teman ada beberapa beasiswa, nanti teman-teman klik aja di sana untuk pendaftaran beasiswa unggulan. Nah, kemudian setelah masuk ke tampilan awal laman pendaftaran BU, itu tampilannya seperti ini. Teman-teman diminta untuk memasukkan alamat surel maupun kata sandi. Tapi sebelum masuk ke sini, teman-teman harus klik dulu ada di tulisan bawah masuk itu daftar sebagai peserta. Nah, setelah teman-teman klik akan ada tampilan seperti ini. Teman-teman tinggal memasukkan nomor induk keluarga, alamat surel, kemudian kata sandi. Nah, nanti itu kemudian akan ada prosesnya di email untuk verifikasi, kemudian masuk ke link pendaftaran. Nah, setelah nanti teman-teman membuat akun BU, ini yang tampilan beasiswa unggulan waktu tahun 2020, waktu tahun saya mendaftar. Saya udah ngelihat untuk tampilan tahun 2021 itu dia lebih seperti ini, lebih banyak warna kuning-kuningnya. Kemarin saya lihat dari salah satu mahasiswa semester 3 yang konsultasi terkait beasiswa unggulan ke saya. Itu ada sedikit perbedaan, tapi intinya ya sama aja untuk proses-prosesnya. Nah, kalau untuk tampilan tahun 2020, itu ada di sana tertulis beasiswa yang dituju. Nah, nanti teman-teman isi, ini ada saya cut yang di bagian kanannya karena itu data pribadi saya. Nah, untuk jenis beasiswanya itu, kalian teman isi, nanti ada masyarakat berprestasi, kemudian status, karena saya waktu itu mendaftar semester 3, jadi statusnya mahasiswa ongoing, kemudian golongan umum, jenjang S1, lokasi dalam negeri, kemudian yang program prioritas, perguruan tinggi, sampai surat rekomendasi itu, ya teman-teman isi sesuai dengan apa yang tercantum, apa yang sesuai dengan tempat perguruan tinggi maupun program teman-teman. Bagi yang ingin bertanya, ntar ya di selesai sesi presentasi, teman-teman keep aja dulu pertanyaannya. Kemudian untuk surat rekomendasi, nah ini ada surat rekomendasi. Ini contoh surat rekomendasi waktu saya melamar untuk program beasiswa unggulan. Nah, surat rekomendasi ini diberikan oleh Wakil Dekan 3 karena pada saat itu saya cukup dekat dengan Wakil Dekan 3, jadi saya meminta surat rekomendasi ke beliau. Nah, ini tampilan dari surat rekomendasinya. Surat rekomendasi itu teman-teman bisa, seperti tadi saya jelaskan, bisa minta di Wakil Dekan 3, dosen pembimbing teman-teman, maupun kalau bisa rektor ya rektor sekalian, hanya mungkin sulit karena rektor juga sibuk. Nah, yang jelas surat rekomendasi ini harus diberikan oleh dosen yang ada di fakultas kalian. Nah, kemudian selanjutnya surat pernyataan tidak sedang menerima dan mendaftar beasiswa lain. Nah, jadi teman-teman nanti diminta untuk membuat surat seperti ini sebagai bukti perjanjian kepada pihak pemberi beasiswa bahwa teman-teman memang tidak sedang menerima beasiswa lain, dan jika ternyata teman-teman ingkar janji atau wan prestasi, maka teman-teman harus membayar 2 kali lipat beasiswa yang telah diberikan oleh Kemendikbud, Kemendikbud, Kemendikbudristek, ya itulah. Kemudian LOE. Nanti teman-teman juga diminta untuk buat LOE, Letter of Acceptance. Nah, LOE ini bagi mahasiswa So good to be back. Apa kabar semuanya? Iya, PPKM diperpanjang lagi ya sampai teman-teman tolong matikan mic ya. Saya udah 2 kali peringatin, tolong dihargai. Kemudian ini LOE, Letter of Acceptance. Ini teman-teman kalau yang masih semester 1, teman-teman itu bukti diterima di perguruan tinggi itu. Itu yang kalian lampirkan sebagai LOE-nya. Sedangkan bagi teman-teman yang semester 3, LOE ini surat aktif kuliah. Nah, ini teman-teman dapat minta di bagian kemahasiswaan. Di bagian kemahasiswaan di fakultas. Kemudian selanjutnya IC. Nah, ini yang tadi, yang kalian buat 3-5 halaman. IC-nya itu ya gambarannya seperti ini, contoh IC yang saya kumpulkan.
Ini isinya waktu itu saya cuma 4 halaman. Jadi isi dari isi itu kalian menceritakan pada intinya, aku generasi unggul kebanggaan Indonesia. Kenapa saya yang sebagai generasi unggul? Apa yang saya miliki? Apa potensi saya? Apa talenta saya? Nah, itu yang teman-teman ceritakan di isi ini. Entah teman-teman mau cerita sejak SD sampai SMA, teman-teman selalu ranking 1, kemudian teman-teman taat sholat, taat ngaji, hafal 30 juz. Entahlah teman-teman ceritakan kenapa teman-teman ini generasi unggul. Dan ceritakan apa yang ingin teman-teman lakukan ke depannya. Dan kenapa teman-teman masuk di jurusan hukum. Kalau saya kayak gitu dulu, isi dari isi saya itu saya ceritain kenapa saya masuk fakultas hukum, kemudian tujuan saya ke depannya apa, saya ceritakan bahwa saya ingin menjadi dosen hukum, kemudian saya ingin mengambil S2, S3, yaitu yang saya ceritakan di isi dari isi saya. Karena esai ini yang akan salah satu poin penentu, apakah teman-teman itu akan masuk ke tahap seleksi wawancara. Tahap satunya ini kan untuk seleksi administrasi dulu. Jadi setelah teman-teman lolos seleksi administrasi, baru kemudian masuk ke wawancara. Nah, isi dari esai kalian inilah yang salah satu penentunya. Apakah membuat reviewernya itu tertarik atau tidak dengan teman-teman. Nah, selanjutnya ini bagi mahasiswa ongoing harus melampirkan kartu tanda mahasiswa dan kartu hasil studi terbaru yang waktu masih semester 2. Itu teman-teman harus lampirin. Kemudian selanjutnya ke data diri. Ini data diri ya teman-teman udah tahu, ini umum, nggak perlu saya jelaskan terlalu lebih. Mulai dari nomor identitas sampai foto teman-teman harus diupload. Kemudian pendidikan terakhir. Nah ini, siapkan file ijazah dan rapor. Karena ini nanti akan diminta untuk di kolom pendidikan terakhir ini. Teman-teman isi sesuai, ini ditanya nama sekolah, status sekolah, jurusan, kemudian nilai-nilai. Tapi saya tidak tampilkan karena nilai saya jelek waktu SMA. Nah, selanjutnya kemampuan bahasa. Bagi teman-teman yang punya sertifikat TOEFL, IELTS, atau sejenisnya, tapi kayaknya TOEFL sama IELTS saja sih yang diterima, itu teman-teman silahkan cantumkan di kolom kemampuan bahasa ini. Karena saya waktu itu belum ada tes TOEFL sama IELTS, jadi saya kosongin aja waktu itu. Kemudian prestasi. Nah ini yang tadi jadi pertanyaan, apakah kemudian yang tidak berprestasi dapat tetap mengikuti beasiswa unggulan ini kalau emang tidak ada? Jawabannya tetap bisa. Karena di bagian ketentuannya itu, di sana memang dituliskan, tunggu dulu kita balik ya. Nah ini, persyaratan umum. Persyaratan umumnya itu diutamakan. Jadi memang diutamakan yang berprestasi, namun tidak menutup kemungkinan teman-teman yang emang waktu SMA mungkin belum ada prestasi, tetap dapat untuk memiliki kesempatan untuk mendapatkan beasiswa ini. Jadi jangan takut di luar, lihat teman-teman yang lain punya prestasi segudang dari SMA, punya prestasi di tingkat internasional, kemudian teman-teman jadi kayaknya saya tidak usah daftar deh karena takutnya nanti kalah. Jangan kayak gitu, tetap teman-teman daftar karena banyak keajaiban di beasiswa unggulan ini. Kalau yang dari saya lihat dari tahun ke tahun itu selalu ada aja yang dapat walaupun tidak berprestasi. Karena itu tadi tergantung juga isi dari esai teman-teman dan komponen lain yang mempengaruhi. Nah ini prestasi, waktu itu saya cuma cantumin kejuaraan itu ada 4, kemudian ada tingkat, nama prestasi, peringkat, status penyelenggara, dan apa itu? Tahun dan sertifikat. Untuk tahunnya itu kalau tidak salah 3 tahun ke bawah atau 5 tahun ke bawah. Jadi misalnya sekarang tahun 2021, prestasi teman-teman itu kalau tidak salah 3 tahun ke bawah, berarti tahun 2018 yang terakhir valid. Nah tahun 2017 itu kayaknya tidak bisa, tapi teman-teman coba tes saja, masukin tahunnya. Emang kalau ternyata tidak bisa ya tidak usah pakai. Hanya kalau tidak salah antara 3 atau 5 tahun ke bawah yang boleh dicantumkan. Sama waktu tahun saya itu kali teman-teman bisa mencantumkan untuk ikut, misalnya ini saya cantumkan beberapa yang konferensi, seminar, dan workshop. Itu ada saya cantumkan 4. Nah itu teman-teman bisa cantumin. Tapi yang saya lihat kemarin di tahun 2021 ini, saya lihat di akun pendaftaran beasiswa unggulan yang anak semester 3, itu udah ada. Saya tidak tahu apakah emang lebih diutamakan sekarang yang
khusus kejuaraan, konferensi-konferensi ini kemudian tidak ada atau bagaimana, coba teman-teman buka aja dulu di akun pendaftarannya. Selanjutnya di orang tua dan wali. Nah, ini siapkan soft file kartu keluarga dan rekening listrik. Jadi nanti teman-teman diminta untuk mengisi ini kolom yang mulai dari nama ayah sampai daya listrik rumah. Nama ayah, pekerjaan, jabatan, nomor telepon, alamat, penghasilan, dan juga untuk ibu. Nah, nanti ada juga dimasukkan di sana untuk luas rumah beserta daya listrik. Saya tidak tahu kenapa beasiswa unggulan minta daya listrik rumah dan luas rumah. Tapi beasiswa unggulan ini dia tidak mengutamakan kalian kalau misalnya kurang mampu, tidak seperti itu. Mau kalian anak Jackma, kalau misalnya kalian punya prestasi ya kalian tetap dapat kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya, oh ya untuk daya listrik ini, kemarin waktu saya ngisi juga seminar beasiswa unggulan untuk Prima, itu ada yang nanya, Kak, saya ini tinggal di rumah dinas. Nah, kemudian listriknya itu dibayarkan oleh pemerintah. Nah, itu kemudian bagaimana? Nah, kemudian saya tanya di grup beasiswa unggulan nasional, itu dijawab di sana kalau minta surat lampiran rumah, surat lampiran kalau di kelurahan, kalau teman-teman itu tinggal di rumah dinas. Nah, itu solusinya. Jadi nanti di daya listriknya itu cukup dilampirin file yang itu, surat keterangan dari kelurahan. Nah, organisasi. Organisasi di sini teman-teman isi organisasinya. Kemudian bagi teman-teman yang masih semester 1 kan belum masuk organisasi di Fakultas Hukum, teman-teman bisa menambahkan organisasi waktu masih SMA. Hanya pastikan statusnya sudah tidak aktif untuk di keterangan status. Waktu itu saya cantumin saya anggota Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi, organisasi terbaik di Fakultas Hukum. Kemudian yang kedua, Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Mataram. Itu dua yang saya cantumin. Kemudian pengalaman bekerja. Kalau teman-teman punya pengalaman bekerja entah di mana kayak gitu, teman-teman silahkan cantumkan. Kemudian untuk rincian biaya. Nah, di bagian rincian biaya ini, teman-teman nanti, saya tidak tahu kalau tahun yang 2021 bagaimana, tapi kalau tahun 2020 kita udah diminta duluan nomor rekening, kemudian sisa semester ini nanti dia muncul sendiri, karena saya mendaftar di semester ketiga, jadinya sisa semester yang dihitung tuh 6, mulai dari semester 3 sampai semester 8. Kemudian tahun akademik, saya tahun akademik 2019-2020, mulai kuliah 2019, bulan mulai kuliah Agustus, tahun mulai kuliah 2019. Nah, tahun lulus kuliah perkiraan 2023. Jadi teman-teman hitung 8 semester untuk tahun lulus kuliahnya. Nah, kemudian upload scan buku rekening. Jadi ini kita diminta waktu itu untuk buat rekening Bank BNI dan upload bukti pembayaran SPP bagi teman-teman yang udah bayar SPP yang ongoing. Nah, kemudian masuk ke tahap kedua, tahap wawancara. Oh, tapi sebelum masuk ke tahap 2 di tahap wawancara ini, saya juga ingat kalau misalnya di tahun ini, di bagian akreditasi program studi sama akreditasi perguruan tinggi. Kalau pada saat saya mendaftar tahun 2020, akreditasi perguruan tinggi dan program studi itu kita hanya mencantumkan akreditasinya BA. Nah, tapi kemarin tahun 2021 ini itu diminta soft file-nya. Nah, kemudian di mana kita bisa mendapatkan soft file ini? Teman-teman bisa mendapatkan soft file untuk akreditasi kampus maupun fakultas di bagian akademik rektorat lantai 1. Gedung kalau teman-teman semester 1 mungkin rektorat itu gedung, kalau teman-teman masuk Universitas Mataram, gedung paling besar. Nomor masuk itu rektorat, di lantai 1 ada gedung ruang akademik. Teman-teman tinggal minta nanti soft file akreditasi, kasih tahu aja teman-teman mau mendaftar beasiswa unggulan. Karena orang-orang rektorat itu senang kalau misalnya ada yang mau daftar beasiswa unggulan ini. Kayak gitu.
Kemudian balik lagi ke tahap 2, tahap wawancara. Nah, jika teman-teman sudah lolos tahap 1, yaitu tahap administrasi, maka selanjutnya teman-teman akan masuk ke tahap wawancara. Nah, pertanyaannya apa saja sih yang akan ditanyakan pada saat wawancara? Jadi pengumuman untuk seleksi administrasi itu kalau tidak salah ya 3 minggu sampai 1 bulan untuk ketika teman-teman sudah mengupload tanggal 15 Agustus terakhir untuk upload untuk seleksi administrasi. Kemudian mungkin nanti bulan September itu udah keluar pengumuman siapa yang lolos ke tahap wawancara. Nah, di tahap wawancara ini itu tahap yang akan menentukan apakah teman-teman akan mendapatkan BU ini, beasiswa uang. Saya tidak sebut beasiswa unggulan, beasiswa uang. Nanti teman-teman tahu sendiri alasannya. Nah, yang akan menentukan apakah teman-teman dapat BU ini atau tidak. Nah, di tahap wawancara ini pertanyaannya itu ini berdasarkan pengalaman saya pribadi dan beberapa kakak-kakak senior saya yang sudah mendapatkan juga beasiswa unggulan. Yang pertama itu tentu kalian akan memperkenalkan diri, diminta perkenalkan diri. Nah, kemudian yang kedua itu teman-teman menjelaskan, paling ditanya jurusan apa, fakultas hukum. Nah, teman-teman kemudian diminta diminta alasannya kenapa teman-teman mengambil jurusan tersebut. Nanti teman-teman jelasin, tapi sesuai dengan isi dari isi kalian pada poin 5 itu harus sesuai. Nah, kemudian yang ketiga, tujuan ke depannya. Tujuan teman-teman setelah masuk fakultas hukum ini apa? Nah, kemudian 4, hal-hal yang berhubungan dengan jurusan yang kalian ambil. Kalau anak pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris itu, kalau reviewernya kalau pewawancaranya itu orang yang bisa bahasa Inggris maupun orang yang ahli bahasa Inggris, itu teman-teman yang bahasa Inggris ini pasti ditanya pakai bahasa Inggris. Itu seringkali kayak gitu. Teman-teman di nasional kemarin karena ada grupnya itu, teman-teman yang bahasa Inggris nih ditanya, kita diskusi grup yang udah diwawancara nih, gimana kalian ditanya pakai apa sih? Pakai bahasa Inggris. Ternyata dia cerita karena dia ceritain kalau dia anak sastra Inggris. Nah, tentu kalau kita fakultas hukum akan ditanya hal-hal yang berhubungan dengan jurusan di fakultas hukum. Misalnya pada saat itu saya diwawancara oleh ada Ibu Eni, saya masih ingat namanya Ibu Eni. Saya tiba-tiba di WA, kemudian di video call. Nah, Ibu Eni ini kemudian bertanya kepada saya terkait dengan Omnibus Law. Karena tahun lalu itu yang kita sedang gencar-gencarnya bahas itu kan Omnibus Law. Nah, dia tanya saya, menurut pendapat kamu gimana nih Omnibus Law? Nah, jadi saya jelasin apa itu Omnibus Law, kemudian apa permasalahannya, kemudian kenapa itu harus diterapkan, tapi saya jelaskan secara umum. Yaitu karena jangan sampai teman-teman pintar-pintar lah melihat situasi. Jangan sampai kita tidak tahu pewawancaranya pro pemerintah, padahal saya juga banyak yang sama kritik di Omnibus Law hanya karena saya takut ini orang pemerintahan, jadi saya harus tetap berusaha netral. Jangan sampai saya terlalu banyak mengkritik, kamu tidak lulus, digituin saya langsung. Nah itu, jadi sepintar teman-teman menjelaskan pada saat wawancara. Nah ini isi yang kalian buat itu paling juga ditanya, yang karena pasti berhubungan dengan teman-teman jelasin jurusan dan tujuan ke depannya. Kemudian ke-6, kenapa kalian yang harus menjadi awardee beasiswa unggulan? Ini kalian ditanya, kenapa kalian yang layak? Misalnya kalian bilang, karena prestasi saya udah ini, terus saya punya mimpi ke depannya, bla bla bla. Itu teman-teman silahkan ceritakan saja. Nah, ini mungkin yang teman-teman mau tahu, apa aja sih yang dibiayain di beasiswa unggulan ini? Sampai saya nyebutnya itu beasiswa uang. Nah, yang pertama itu tentu biaya pendidikan. Jadi uang SPP teman-teman itu ditanggung tiap semesternya. Karena saya mahasiswa ongoing yang mulai dari semester 3 daftarnya. Jadi saya dibiayai dari semester 3 sampai semester 8. Jadi 6 kali SPP. SPP saya itu 2.750.000, itu grade 4 kalau nggak salah. Jadi itu dibayarkan semua oleh pihak beasiswa unggulan. Tapi nggak langsung dibayarkan ke pihak ke kampusnya. Tidak seperti beasiswa bidik misi. Biaya pendidikannya itu kita yang pegang dulu, kemudian kita nanti yang bayar ke fakultas, gitu, ke Universitas Mataram. Kemudian yang kedua, biaya hidup. Biaya hidup itu kita juga ditanggung, tiap bulan itu ada, setelah ini teman-teman tahu berapa biaya hidupnya. Kemudian biaya buku.
Ya, biaya buku untuk teman-teman beli buku untuk perkuliahan. Ini 3 komponen yang dibiayai. Nah, ini untuk komponen biayanya. Jadi ini saya ambil dari file tanda tangan kontrak saya. Itu file tanda tangan kontraknya ada belasan halaman itu karena penuh. Ini pasal 11, jadi teman-teman udah tahu ini beasiswa ini sangat sebenarnya pertanggungjawabannya juga cukup berat. Karena tidak boleh ada teman-teman kayak tadi mendapatkan dari beasiswa lain. Karena kalau sampai teman-teman tahu mendapatkan beasiswa lain, itu jumlah yang saya dapatkan 72.300.000. Jadi saya harus mengganti rugi ke pemerintah sebanyak 144.600.000 kalau sampai saya ketahuan saya mendapatkan beasiswa dari pihak lain. Itu denda yang harus kita terima. Nah, ini. Jadi pihak ke-1 itu maksudnya di sini pemerintah memberikan beasiswa biaya hidup dan biaya buku kepada pihak kedua. Pihak kedua itu kami sebagai awardnya sebesar 72.300.000 dengan rincian biaya pendidikan 6 semester dikali 2.750, 16.500.000. Kemudian biaya hidup karena saya 6 semester itu 36 bulan. Jadi tiap bulan itu dikasih 1.400.000, totalnya 50.400.000. Kemudian biaya buku per tahun 1.800.000 dibiayai 3 tahun, jadi 5.400.000. Nah, setelah ditotal semua dapat 72.300.000. Nah, ini makanya kenapa saya sebut beasiswa uang. Karena setahu saya tidak ada beasiswa yang lebih besar untuk yang tingkatan strata 1. Mungkin kalau strata 2, strata 3 LPDP yang besar sama kalau beasiswa dari pemerintah luar negerinya langsung. Tapi kalau untuk beasiswa di strata 1, beasiswa terbesar itu yang setahu saya itu dari beasiswa unggulan. Beasiswa yang lain-lain, A, B, C, D, yang lain-lain itu paling cuma biayain hidup sama biaya buku. Paling itu aja. Kalau biaya pendidikan itu setahu saya yang biayain beasiswa bidik misi. Tapi untuk komponen paling besar itu dari beasiswa unggulan. Makanya rugi sekali teman-teman kalau tidak mendaftar beasiswa unggulan ini. Karena ya kalian akan hidup sejahtera untuk selama S1. Nah, ini kemarin tanggal 23 April 2021 saya menghadiri kegiatan supervisi beasiswa unggulan di Bali. Nah, jadi beasiswa unggulan itu kegiatannya kewajiban dari awardnya beasiswa unggulan itu cuma belajar aja. Tidak ada kewajiban lain dan pertahanin IPK teman-teman untuk tetap berada di atas 3, kalau di tahun saya 3,00 harus di atas 3,00. Sedangkan kalau di ada yang on. Kemudian untuk yang sampai mana tadi? Kemudian untuk kalau yang di tahun tadi kan tahun 2021 ini 3,25. Jadi teman-teman harus pertahanin itu. Kalau sampai 2 semester berturut-turut teman-teman IP-nya ada di bawah 3,25, maka teman-teman itu beasiswa unggulannya nanti dicabut. Karena proses pemberian dananya itu dalam 3 tahap. Jadi kalau saya sendiri 22 juta, kemudian terakhir 5 juta, kayak gitu. Jadi kapan turun 2 kali, ya sisanya itu tidak akan dibayarkan. Kayak gitu. Ini kegiatan supervisi kemarin di Bali. Nah, saya juga ambil beberapa materi di sini terkait apa yang saya sampaikan sekarang berdasarkan hasil kegiatan supervisi kemarin di Bali. Kayak gitu. Nah, kemudian terakhir saya ada sedikit quotes dari Michael Jordan. Dia mengatakan, I can accept failure, everyone fails at something, but I can't accept not trying. Saya bisa menerima kegagalan karena setiap orang pasti gagal di sesuatu hal, tapi saya tidak bisa menerima tidak mencoba. Ini karena saya punya kakak senior di teknik 2 tahun di atas saya. Dia itu selalu mengatakan kalau anak teknik itu selalu kalah duluan mentalnya. Disuruh daftar beasiswa unggulan, saya bilang paling tidak dapat. Tapi kemudian setelah daftar, dia bilang nyesel saya kak tidak daftar. Nah itu. Makanya kemarin kita dari senior saya di teknik, di Fakultas Teknik itu apresiasi sekali mahasiswa pengkaji konstitusi karena udah mengadakan seminar beasiswa unggulan ini. Kayak gitu. Karena ini juga kewajiban dari kami sebagai awardee untuk
menginformasikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus kami. Nah, kayak gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan nanti saya kembalikan dulu ke moderator. Baik, terima kasih Kak atas penyampaian materi yang luar biasa sekali. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan hidupkan audionya atau bisa juga bertanya lewat chat yang sudah tersedia. Nah, ini Kak ada pertanyaan dari Syifa. Berarti kalau misalkan dalam 2 semester IP kita turun tapi tetap nggak kurang dari 3,25 itu nggak apa-apa kan Kak? Silahkan dijawab, Pak Arya. Ya, nggak apa-apa. Karena saya juga seperti itu. Saya udah, saya ini dari semester 1 sampai semester 4, IPK saya itu konsisten turun. Dari semester 2 itu kan saya dapat beasiswa unggulan, kemudian semester 3 turun, tapi turunnya tidak sampai ke, kalau ambang batas saya kan 3,00, itu tidak sampai ke sana turunnya. Semester 4 lagi kemarin IPK saya turun, tapi tidak sampai ke 3,00. Jadi tetap saya dapat bisa terima. Hanya nanti teman-teman ada pada saat mendapatkan beasiswa ini, nanti kalau laporan setiap semester, itu teman-teman harus mencantumkan alasannya. Alasan kenapa dia turun. Waktu itu saya alasannya turun karena saya bilang pihak pemberi beasiswa ini kurang memberikan uang buku. Karena saya banyak disuruh beli buku oleh dosen, kayak gitu, karena online. Saya harus banyak belajar, itu alasan saya waktu semester 3, semester 4. Ya saya tidak bisa alasan itu lagi, karena itu terus yang mau saya sampaikan. Nah itu, jadi tetap bisa teman-teman kalau turunnya tidak tinggi. Baik, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Raudatul Jannah. Kak, kalau udah dapat KIP kuliah, apakah boleh daftar beasiswa ini, Kak? Untuk KIP kuliah, teman-teman nggak bisa daftar ya untuk beasiswa unggulan. Karena KIP kuliah itu juga cukup besar. Kalau nggak salah, dia hampir setara beasiswa bidik misi kalau nggak salah KIP kuliah itu. Jadi karena komponennya itu hampir sama, makanya teman-teman nggak bisa. Karena kalau teman-teman udah dibiayai, dan memberi KIP kuliah ini sama dengan beasiswa unggulan. Syarat sama-sama dari Kemendikbudristek. Baiklah Kak, ini ada pertanyaan lagi dari Ratih. Kalau misalkan biodata orang tua itu pada poin pekerjaan kan, kalau misalkan ibu kita nggak bekerja, apa perlu minta surat keterangan tidak bekerja? Tunggu bentar ya, saya cek dulu beasiswa saya. Surat keterangan tidak bekerja untuk di tahun 2020 waktu saya itu tidak perlu. Tapi tidak tahu, coba teman-teman cek untuk di akun pendaftaran beasiswa unggulan teman-teman yang tahun 2021, apakah diminta. Kalau diminta surat keterangan tidak bekerja, ya ntar minta di kelurahan. Ini saya lihat ada yang raise hand, ini Aubrey Sheila ini mungkin mau bertanya secara langsung. Ini teman-teman juga dari tadi ada yang saya lihat nyalain kamera. Saya tidak tahu apakah kurang sinyal atau apa. Tapi kalau bisa nyalakanlah kamera. Karena menurut saya itu salah satu adab dalam kita berkomunikasi secara virtual. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung, silahkan. Izin masuk, moderator boleh bertanya secara langsung? Ya, silahkan. Oke. Selamat sore, Kak Arya. Sorry. Jadi saya mau nanya, kalau misalnya kita punya tes bahasa tapi English Proficiency Test biasa, bukan TOEFL atau IELTS, itu baiknya dimasukin atau nggak usah atau gimana? Kalau itu apa namanya tadi? English Proficiency Test. English? Itu dia kayak gimana modelnya? Mirip sih kayak tes TOEFL, cuman dia tuh bukan tes TOEFL, bukan tes IELTS, karena itu tuh diadain sama lembaga Netherlands Indonesian Study gitu. Jadi dia bukan TOEFL, bukan IELTS namanya, tapi intinya tes kemampuan bahasa Inggris kayak gitu. Terus sistem penilaiannya agak mirip-mirip sih.
Mungkin nanti saya coba tanyakan ke forum beasiswa unggulan nasional. Hanya kalau saya jadi kamu, saya tetap masukin untuk itunya, yang tadi English Proficiency Test-nya itu. Karena ya tetap itu sebagai komponen tambahan. Karena tentu tidak ada yang salah untuk apa yang kita masukkan. Sekalipun misalnya emang enggak diterima, ya ada salahnya kita masukkan. Nggak akan ada pengurangan poin. Saya juga tahun lalu banyak saya iseng-iseng asal masukin aja. Tapi ternyata ya diterima. Makanya, tapi ntar saya tanyakan lagi. Tapi kalau emang nggak ada jawaban dari saya, ya masukkan aja. Oke, makasih Kak. Iya. Baik, bagi teman-teman, apakah ada lagi yang ingin bertanya secara langsung kepada pemateri kita? Sepertinya belum ada, jadi saya bacakan saja ya pertanyaan di chatnya. Ini dari Yulia Firdaus. Selamat sore Kak Arya, izin bertanya Kak terkait syarat administrasi BU. Salah satunya adalah membuat proposal rencana studi. Kira-kira ada tipsnya tidak terkait pembuatan proposal rencana studi tersebut? Terima kasih Kak Arya. Baik, saya jawab ya. Untuk Yulia Firdaus, untuk yang proposal rencana studi ini, itu hanya diperuntukkan untuk yang mahasiswa S2 sama S3. Emang dulu tahun 2019 ke bawah, itu ada kita diminta untuk buat proposal rencana studi. Jadi itu kita yang kita buat sendiri proposal terkait dengan apa-apa aja yang kita butuhkan. Jadi kita yang anggarkan sendiri. Waktu itu saya juga sempat buat, karena saya pikir tahun 2020 tetap buat kayak gitu kan. Jadi saya udah buat, dan ternyata pas saya lihat webnya, ternyata udah ada kolom untuk mengumpulkan proposal rencana studi. Jadi kalau ada proposal rencana studi itu kita kayak ngelampirin sendiri. Misalnya saya butuh biaya buku itu 5 juta, saya butuh biaya pendidikan 200 juta, terserah saya mengisi berapa di sana. Hanya kan nanti itu dipertimbangkan lagi sama pihak beasiswanya. Itu yang lihat di saya punya kakak senior waktu mendaftar di tahun 2017 itu disuruh minta buat kayak gitu. Jadi saya minta filenya waktu itu, kemudian saya buat, tapi ternyata yang S1 udah mulai di tahun 2020 udah diminta lagi untuk proposal rencana studi seperti itu. Jadi tidak perlu dibuat untuk proposal rencana studi. Cukup yang isi tadi. Oh ya, baik. Terima kasih Kak Arya. Ya, sama-sama. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Syifa. Mau nanya lagi Kak, kalau misalkan kita udah menjadi awardee di BU, terus mau mendaftar exchange ke luar negeri dari pihak BU diperbolehkan nggak atau ada konsekuensinya? Oke. Silakan, Kak. Untuk exchange ke luar negeri, jadi kemarin memang ada program, kalau tidak salah itu ISMA, programnya salah satu program kampus Merdeka untuk exchange ke luar negeri 1 semester. Nah itu saya juga sempat waktu itu tertarik untuk ikut, tapi karena bermasalah di administrasi, pihak rektorat telah mengeluarkan surat untuk rekomendasi. Jadi waktu itu saya jadi ikut. Nah kemudian salah satu yang memang saya cari, apakah ini akan berpengaruh ke komponen ke syarat administratif dari penerima beasiswa unggulan. Nah ternyata itu kalau program Kemendikbud, program dari pemerintah untuk exchange ke luar negeri kayak gitu, itu nggak apa-apa. Hanya nanti mungkin agak repot kan teman-teman ini harus melampirkan bukti pembayaran kuliah tiap semester. Nah nanti itu pada saat misalnya teman-teman, misalnya saya ini exchange semester 5, nah pada saat saya harus melampirkan bukti pembayaran per semester itu, saya harus mengisinya di sana pakai surat keterangan bahwa saya sebagai penerima, saya dibayarkan oleh pemerintah selama 1 semester untuk exchange ke luar negeri. Nah itu di sana agak ribetnya. Tapi tetap bisa ikut exchange ke luar negeri. Tapi uang 2 juta karena uang pendidikan saya kan 2.750.000 untuk uang SPP-nya. Nah itu harus saya kembalikan ke rekening dari
saya harus kembalikan ke beasiswa unggulan, uang 2.750.000 itu. Karena selama exchange ke luar negeri, 1 semester itu dibayarkan sama pemerintah. Jadi saya tidak bayar kan untuk SPP di Fakultas Hukumnya. Kayak gitu. Itu kemarin yang kita dari teman-teman beasiswa unggulan juga bicarain. Karena banyak yang mau ikut program dari Kampus Merdeka untuk exchange 1 semester ke luar negeri. Kayak gitu. Jadi tetap bisa. Oke, terima kasih Kak Arya. Ini ada pertanyaan lagi dari Nilu Vina Puja Astuti. Kak mau nanya, untuk tahun ini saat setelah pengisian berkas selalu disubmitkan, tapi di form pendaftarannya tidak ada bagian submitnya. Itu bagaimana ya Kak? Silakan Kak. Tapi di form pendaftaran tersebut tidak ada bagian submitnya. Saya tidak tahu ini bermasalah di akunnya kah atau bagaimana. Mungkin teman-teman yang udah coba untuk submit setelah pengisian berkas, mungkin Dayu atau siapa yang udah ada enggak kira-kira jawaban. Soalnya saya tidak tahu kalau misalnya untuk yang tahun 2021 ini bagaimana. Izin masuk, Kak. Oke. Kalau misalnya submit yang berkas-berkas, saya belum submit semua, soalnya saya belum nyari surat rekomendasi, belum nyari surat itu juga keterangan aktif itu, jadi saya belum sampai sana, jadi saya kurang tahu. Di form pendaftaran tidak ada bagian submitnya. Coba teman-teman periksa lagi apakah semua form-form yang harus diisi itu teman-teman udah isi semua atau belum. Kalau emang udah, terus tetap tidak bisa untuk di bagian submitnya, coba teman-teman tanyakan aja langsung ke IG Puslapdikbud. Teman-teman DM aja atau enggak email. IG-nya saya cantumin ya di kolom chat ini. Ya teman-teman follow juga akunnya ini untuk tahu lebih banyak tentang beasiswa unggulan, karena di sini selalu info terbarunya. Kalau misalnya ada permasalahan maupun update terkait dengan beasiswa unggulan. Puslapdik_dikbud. Nah ini. Teman-teman silahkan follow akun Instagramnya itu. Nah yang tadi bermasalah kayak gitu bisa langsung mungkin di DM ke pihak Kemendikbudnya. Karena saya juga kurang tahu kalau bermasalah di sistem kayak gitu. Kecuali saya yang jadi operator. Mungkin itu. Baik Kak, terima kasih. Nah, untuk teman-teman, jika ingin bertanya secara langsung, silahkan. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya secara langsung. Baik, saya bacakan lagi pertanyaannya. Kak, mau nanya, untuk bagian riwayat pendidikannya, ini kita mulai isinya dari jenjang SD atau mulai dari jenjang SMA. Terus kalau emang mulainya dari SD, untuk bagian jurusannya kita isi apa, dan untuk nilai yang kita masukkan ini nilai apa? Nilai ujian nasional, UASBN. Terus apakah jenjang S1 yang sedang kita tempuh juga kita isi? Terima kasih, Kak. Mohon maaf, Kak. Kak Arya, mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Nah, yang pertama teman-teman mulai dari jenjang. Wah, Syahrul Agus. Keras sekali. Oke, terima kasih. Ini untuk yang pendidikan itu teman-teman mulai isi dari jenjang SMA. Nah, terus kalau nilai yang teman-teman masukin itu, ya karena tadi saya tidak tampilin karena nilai saya bagus-bagus semua, jadi saya tidak mau ria. Nah, nilai itu teman-teman tampilin nilai ujian nasional, kemudian ujian sekolah teman-teman. Nah, nanti itu akan ada rata-rata ujian nasionalnya sama UASBN. Itu sih kalau yang saya tahun 2020. Kalau
teman-teman mau tahu ya coba aja buka akun Pulsabdikbud tuh, kemudian isi untuk tahu lebih lanjutnya. Kalau tahun 2021 ini apa aja yang diisi. Nah, tapi kalau tahun saya itu kayak gitu. Nilai ujian sekolah sama ujian nasional. Nah, gitu. Jenjang S1 yang sedang kita tempuh juga kita isi. Enggak. Kalau jenjang S1, misalnya saya sebagai mahasiswa ongoing waktu itu semester 3, saya tidak perlu isi untuk nilai-nilai saya waktu semester 1 sama 2. Cukup KHS terakhir. KHS saya waktu semester 2. Gitu. Baik, terima kasih Kak Arya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Maulida. Kak, izin bertanya, saya baru join Zoom meeting. Ini jadi beasiswa unggulan itu kita bisa daftarnya mulai semester berapa? Baik, untuk beasiswa unggulan ini, kalian bisa mulai daftar sejak kalian diterima di perguruan tinggi teman-teman. Jadi mahasiswa semester 1 udah bisa daftar sampai semester 3 batasnya. Nah, mahasiswa baru tuh mahasiswa S1 dan mahasiswa semester 1, dan mahasiswa ongoing itu mahasiswa yang maksimal semester 3. Kayak gitu. Baik, terima kasih Kak. Nah, untuk teman-teman, untuk pertanyaan selanjutnya, jika ingin bertanya, silahkan bertanya secara langsung. Ayo teman-teman, kalau mau bertanya, saya anaknya introvert, jadi jarang berbicara sama orang. Oh ya, ucapkan juga ya selamat ke mahasiswa yang masih semester 1, selamat karena telah diterima di Fakultas Hukum. Ini pasti yang semester 1 diterima di jalur SBMPTN sama SNMPTN. Selamat teman-teman sudah berjuang maksimal mungkin untuk dapat masuk di Fakultas Hukum, walaupun mungkin ini pilihan kedua, ketiga, dan keberapa pun pilihan ke teman-teman, tapi selamat karena sudah masuk di kampus merah, kampus perjuangan hidup mahasiswa. Nah, itu kita kalau di Fakultas Hukum tuh harus banyak ngomong. Oh ya, di bagian ya ini pertanyaan dari moderator aja deh yang baca. Saya dapat kacamata. Oh ya, bisa kelihatan. Ini dari Dayu ya. Oh ini dulu dari Ratnaningsi. Kalau lulusan tahun 2020 kan nggak ada Kak. Gimana ngisi nilainya? Itu coba teman-teman buka aja dulu linknya daftar. Ntar kalau udah tahu terkait itu, baru mungkin tanyakan di grup. Karena saya tidak tahu juga kalau yang nggak ada nya ini. Teman-teman intinya kalau pertanyaan teknis yang kira-kira itu bisa dijawab pada saat teman-teman buka linknya, buka untuk mengisi pendaftaran beasiswa unggulan, teman-teman buka aja dulu. Kalau emang nanti mentok dan bingung mau isi apa, tanyain aja di grup yang udah ada itu. Nah, kemudian untuk dari Dayu, Kak, di bagian fact BU gak ada dicantumin terkait margin kayak yang Kak kasih lihat 4433 itu atau gimana? Nah, saya juga waktu tahun 2020 emang gak ada di marginnya itu. Jadi saya ngikutin margin yang sesuai dengan yang kakak senior saya kasih dulu. Waktu itu saya punyanya IC-nya Kak Anggi, salah satu senior formasi. Nah itu yang saya ikutin, ya marginnya 4433. Karena emang dari beasiswa unggulan dia tidak kasih tahu berapa marginnya. Tidak tahu itu mereka iseng atau apa. Nah, kita kan bingung nentuin 4 atau 5 halamannya. Gitu. Kemudian lagi pertanyaan Syahrul Agus Risman. Kak, kalau untuk nomor induk mahasiswa bagi yang maba bagaimana? Nomor induk mahasiswa bagaimana? Kalau untuk itu biasanya itu untuk yang NIM kayaknya yang maba tidak perlu isi deh.
sistemnya itu untuk di pendaftarannya itu teman-teman kan ditanya dulu itu apakah teman-teman ini mahasiswa baru atau mahasiswa ongoing. Nah, itu baru teman-teman nyesuaiin di sana apa aja itu yang komponennya tadi. Kalau teman-teman maba saya rasa enggak kok. Nah, ada jawaban dari Hana berarti. Terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Ya, teman-teman, ini sejawabnya yang pertanyaan dari Fani. Ya, teman-teman tetap bisa kok daftar ISMA itu. Tapi tadi yang seperti yang saya jelaskan, pada saat teman-teman laporan untuk biaya kuliah teman-teman, di sana harus ada surat keterangan dari bahwa teman-teman itu sebagai peserta yang mengikuti program ISMA ini. Nah, nanti kemudian teman-teman harus mengembalikan 2.750.000 kalau sesuai SPP teman-teman. Kalau SPP teman-teman 3 juta, ya kembaliin 3 juta ke rekening nanti teman-teman email aja pihak beasiswa unggulan itu. Kasih tahu teman-teman ini saya sebagai penerima ISMA kemarin lolos pertukaran pelajar 1 semester ke luar negeri. Kemudian ini bagaimana proses pengembalian dananya untuk dana pendidikan 1 semester. Nanti teman-teman akan dipandu kok oleh pihak dari beasiswa unggulan. Tapi itu teman-teman harus kembaliin 2.750.000 tersebut. Biaya SPP teman-teman. Tergantung deh program apa dulu. Misalnya kalau program kayak apa ya, misalnya magang kantor pengacara atau advokat, ya boleh-boleh aja teman-teman ikutin. Yang nggak boleh itu misalnya kalau program yang terkait dengan kayak tadi ISMA itu kan beasiswa 1 semester di luar negeri. Nah kayak gitu, yang berhubungan dengan pembiayaan dari beasiswa unggulan ini, gitu. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya lagi, silahkan.
Baiklah, kepada teman-teman, jika memang sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, maka saya sebagai moderator akan menyampaikan kesimpulan dari seminar beasiswa unggulan pada sore hari ini. Jadi, teman-teman, beasiswa unggulan ini merupakan beasiswa pendidikan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada putra-putri terbaik Indonesia. Nah, tujuan diberikannya beasiswa unggulan ini ialah untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia yang mendukung percepatan pembangunan NKRI. Adapun untuk komponen beasiswanya sendiri ada pendidikan yang mencakup SPP, UKT per semester, biaya hidup, dan biaya buku. Dan untuk modal seleksinya sendiri ada 2 tahap, yaitu tahap pemberkasan dan tahap wawancara. Baik, itu dia kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kak Arya atas materi dan juga sharing pengalaman yang sudah disampaikan. Semoga bisa membangkitkan semangat para peserta untuk berlomba menjadi the next awardee beasiswa unggulan 2021. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang telah bergabung di room Zoom ini sampai selesai. Selanjutnya, kita sudah berada di penghujung acara, dan sebelum meninggalkan room Zoom ini, kita ada sesi foto bersama. Kepada para peserta, dimohon untuk menghidupkan kameranya. Ayo guys, nyalakan kamera. Ini mahasiswa baru biasa masih malu-malu. Kalian siap-siap kita TMB besok. Insyaallah kita ketemu lagi. Baik teman-teman, silahkan hidupkan kameranya karena kita ada sesi foto bersama. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, diharapkan kepada semua peserta menyalakan kameranya. 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih kepada para peserta dan pemateri kita pada sore hari ini. Untuk menutup acara kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat teman-teman, gabung Forum Mahasiswa Pengkaji Konstitusi. Ntar kita diskusi lebih banyak lagi.